Baik, salam saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pada malam hari ini, kurang lebih tepat pukul 22 lewat 11 menit jam saya di Nusa Tenggara Timur atau di Kota Kupang, Indonesia bagian tengah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan buat kita. Saudara yang menyaksikan baik lewat fanspage saya, bahkan juga yang menyaksikan di YouTube, saudara yang diberkati, kiranya dapat membagikan channel ini atau membagikan kebenaran-kebenaran yang sebentar akan diseberangkan untuk boleh dapat menjadi berkat buat orang lain. Baik, saudara yang diberkati, saya teringat sekali dulu sering nonton TV, dan pada jam-jam seperti ini itu biasanya ada berita, yaitu Dunia di Dalam Berita di TVRI pada waktu itu, saudara. Dan malam hari ini, saudara, saya memberikan sebuah judul yang kita semua dapat perhatikan di layar fanspage saya, yaitu Sorga dalam Berita. Ya, saudara, kita akan mendengarkan berita-berita sorgawi pada malam hari ini. Karena itu, siapkan hati saudara, dan kita sama-sama akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca bagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami pencerahan, bahkan juga Tuhan memberikan kami iluminasi, pembukaan, sehingga kami boleh dapat memahami, mengerti setiap apa yang firman Tuhan sampaikan buat kami. Roh Kudus, ambil alih jam pemberitaan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami semua boleh mendapatkan sesuatu dari pemberitaan malam hari ini. Terima kasih Bapa, hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara sedang menyaksikan atau mengikuti live streaming saya pada malam hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Allah di dalam Injil Markus pasal yang ketiga. Injil Markus pasal yang ketiga, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Injil Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Berikutnya adalah Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi namanya Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, tentu ini adalah sesuatu yang tidak asing di telinga kita orang-orang Kristen. Pada malam hari ini, saudara, saya juga ingin mengangkat bagian firman Tuhan ini untuk memberitahu kepada kita mengenai prinsip daripada pemanggilan Tuhan ini, yang saudaraku terus berlaku buat kita orang-orang Kristen, buat kita semua yang saudaraku terpanggil juga di dalam kehendak dan di dalam rencananya. Kalau murid-murid adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, saudara, pada tahap yang pertama, saya boleh katakan demikian, maka saudara dan saya pun mengalami hal yang serupa dengan mereka. Hanya bedanya kita tidak lagi dicatat di dalam Alkitab,
Tetapi apa yang terjadi di dalam Markus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19 adalah sebuah prinsip yang akan terus berlaku sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Bahwa Tuhan pasti akan memanggil, memilih orang-orang yang telah ditetapkannya sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Nah, saudara, dalam konteks kebenaran yang kita baca pada malam hari ini, kita menemukan bahwa ada dua prinsip pemilihan Tuhan. Prinsip yang pertama adalah Tuhan memilih para rasulnya. Saudara, yang kedua adalah prinsip pemilihan tentang keselamatan. Nah, saudara, ada orang yang hanya dipilih untuk menjadi sesuatu, tetapi dia tidak dipilih untuk diselamatkan. Tapi kita bersyukur, saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran ini, bukan hanya sekedar mau berbicara soal pilihan Tuhan buat kita di dalam sesuatu kepercayaan tertentu, atau talenta-talenta mungkin, atau saudara kelebihan-kelebihan tertentu yang kita miliki. Tetapi lebih daripada itu, tentu kita rindu kita juga menjadi orang-orang yang dipilih, ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Mengapa saya perlu tegaskan hal ini? Karena kalau kita membaca konteks daripada Markus pasal yang ketiga, kita menemukan jelas bahwa di antara 12 rasul itu, ada satu yang tidak dipilih untuk diselamatkan, yaitu Yudas Iskariot. Saudara yang diberkati, dia dipilih menjadi rasul, tapi dia tidak dipilih untuk diselamatkan. Nah, karena itu saudara, saya ingin mengajak kita semua, kita tidak boleh hanya sekedar bersyukur atas pilihan Tuhan yang kita miliki karena sebuah kepercayaan secara lahiriah, atau dalam hal ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita karena kelebihan-kelebihan kita atau talenta-talenta kita atau sesuatu yang merupakan jabatan-jabatan. Tetapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan pilih kita juga untuk diselamatkan atau masuk dalam kelompok orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan yang diberkati pada malam hari ini, saya akan berbagi tentang bagian firman Tuhan ini. Kita bersyukur sekali saudara, karena kita bukan hanya dipilih, ditetapkan Tuhan untuk menjadi pendeta, untuk menjadi majelis gereja, untuk menjadi guru sekolah minggu, untuk menjadi orang percaya, dan lain sebagainya. Tapi kita dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Ini satu hal kebanggaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang pilihannya. Dan saudara, pilihan ini bukan karena kita yang memilih, kata Alkitab, tetapi karena Tuhan yang memilih kita. Bahkan saudara, sebelum dunia dijadikan, Dia sudah memilih saudara dan saya. Dia sudah tetapkan kita dari semula, kata Alkitab. Saya ingin membaca satu bagian firman Tuhan dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Allah. Kitab Roma pasal 8 ya, ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30. Saudaraku, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Wah, luar biasa saudara. Jadi kita dipilih untuk diselamatkan Tuhan itu sejak semula, kata ayat ini. Bahkan kita ditetapkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anak Allah. Kita, saudara yang diberkati, dimuliakan bahkan. Ya, ini adalah sesuatu penghargaan yang begitu luar biasa. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Ya, kita yang tidak pantas diselamatkan, kita yang seharusnya dibinasakan, kita bukan dari keturunan Israel. Karena Alkitab berkata dengan jelas bahwa
Dia datang untuk mencari domba-domba yang terhilang dari Israel. Tapi kita bersyukur, saudara, dia boleh pilih kita, dia boleh tetapkan kita juga untuk ambil bagian di dalam sebuah ruang lingkup keselamatan yang telah ditentukannya. Nah, ini sebuah penghargaan yang kita semua harus syukuri bersama-sama. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini saya ingin berbagi tentang bagian ini. Apa respon kita? Apa, saudaraku, tanda-tanda bahwa saudara dan saya ini memang sudahlah orang pilihan Allah, orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan, bukan hanya sekedar dipilih untuk mendapatkan sesuatu secara finansial dalam tanda kutip, hal-hal jasmani, tetapi juga dipilih untuk diselamatkan. Itu terlihat jelas ada tanda-tanda spesifik yang, saudaraku, akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Nah, ini kita akan belajar dari Markus pasal yang ke-3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya temukan di dalam ayat yang ke-13 tersebut. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikan, saya bacakan Markus pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-13, Saudara. Ya. Di situ dikatakan begini, ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Dikatakan, mereka pun datang kepadanya, saudara. Jadi waktu Tuhan panggil, Tuhan pilih, Tuhan tetapkan, ada satu respon yang luar biasa dari orang-orang yang dipanggil dan ditetapkan Tuhan, yaitu dikatakan di dalam ayat tadi, mereka datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita membaca hanya dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13 ini, maka pengertian kita tentang datang itu akan menjadi sempit. Atau kita hanya berpikir bahwa seseorang yang respon Tuhan adalah seorang yang hanya percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, saudaraku, mungkin bergereja atau melakukan hal-hal yang diminta oleh gereja, misalnya dibaptis, atau saudara ya menjadi anggota sebuah gereja tertentu. Saudara yang diberkati, kata datang kepada Yesus ini apabila kita melihat ayat-ayat paralel atau ayat-ayat yang berkaitan dengan pemanggilan para murid-murid, maka terlihat jelas respon itu bukan hanya sebuah tindakan untuk menjadi pengikut Yesus atau sebuah tindakan yang hanya sekedar masuk ke dalam ruang lingkup orang Kristen, orang percaya, tetapi ada respon yang luar biasa dari orang-orang yang menyatakan diri sudah datang kepada Tuhan karena dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan contoh di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-11 tentang, saudaraku, cerita bagaimana Yesus memanggil mereka, para murid-murid itu. Dikatakan begini di dalam ayat yang ke-11 dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Saya ingin bacakan buat kita sekalian. Firman Tuhan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Jadi respon datang kepada Tuhan yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13 itu ditandai dengan sebuah tindakan nyata di mana para murid-murid yang datang kepada Tuhan, mereka meninggalkan segala sesuatu. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Nah, kalau kita memperhatikan dalam konteks Lukas pasal yang ke-5, saudara yang diberkati Tuhan, ada hal-hal yang ditinggalkan oleh Petrus dan para murid-murid yang lain yang berasal dari nelayan. Karena dikatakan mereka, berarti bukan hanya Petrus saja, ya saudara, mungkin ada Andreas di sana dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati Tuhan, perahu mereka tinggalkan, jala mereka tinggalkan, ikan yang banyak mereka tinggalkan, ya saudara, dan berbagai hal mereka tinggalkan, termasuk hidup mereka yang lama, dosa-dosa mereka pun mereka tinggalkan. Contoh, saya baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 tadi. Saudara yang diberkati Tuhan, di sana dikatakan ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu,
Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ya, jadi rupanya ada Yakobus, ada Yohanes. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi mereka sadar benar dengan keberdosaan mereka. Dan tanda mereka meninggalkan segala sesuatu adalah termasuk mereka meninggalkan hidup mereka yang lama. Dosa-dosa mereka tinggalkan. Ini adalah respon orang yang datang kepada Tuhan. Orang-orang pilihan Allah yang saudara datang kepada Tuhan, dia akan meninggalkan hidupnya yang lama. Dia akan tinggalkan dosa-dosanya. Dia akan tinggalkan masa lalunya. Dia akan tinggalkan cara-cara hidupnya yang lama. Jadi kalau Anda berkata bahwa Anda orang pilihan Allah, tetapi Anda belum tinggalkan manusia lamamu, masih hidup terus berkecimpung bermain di dalam lumpur dosa, maka perlu dipertanyakan, saudara. Mungkin Anda hanya menjadi orang-orang pilihan secara agamawi. Anda mungkin hanya menjadi orang-orang pilihan karena jabatanmu sebagai seorang pemimpin agama. Ya, tetapi ketika Anda tidak meninggalkan dosamu, maka itu menunjukkan bahwa Anda belum dipilih sebagai orang-orang yang diselamatkan. Karena orang-orang yang diselamatkan, dia mengaku berdosa dan kemudian dia meninggalkannya dan datang kepada Tuhan. Contoh lain yang kita bisa lihat juga adalah dalam Injil Markus pasal yang kedua, tentang bagaimana Matius si Lewi itu juga datang kepada Tuhan. Ketika dia sedang duduk di meja penukar uang, pemungut cukai, Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku." Dan ketika dia mendengarkan pernyataan Tuhan Yesus itu, dia pun mengikut Yesus. Dia tinggalkan meja penukar uangnya. Dia tinggalkan, saudaraku, pekerjaannya sebagai pemungut cukai yang suka memeras orang-orang pada masa itu. Dia tinggalkan. Dan saudara, itu adalah tanda bahwa benar dia adalah orang pilihan Allah. Sementara saudara berbeda dengan Yudas Iskariot, ya. Dia memang juga dipilih menjadi rasul, tetapi dia tidak meninggalkan hidupnya yang lama. Dia tidak menunjukkan ciri bahwa dia adalah orang pilihan Allah yang telah diselamatkan. Saudara yang diberkati, itu terlihat jelas dalam hidupnya mengikut Tuhan, saudara. Yesus pun berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke 67 dan seterusnya. Secara khusus ayat 71, Yesus berkata dengan jelas bahwa saudaraku, "Aku memang memilih kamu, tapi yang seorang di antaramu adalah iblis, dia adalah Yudas Iskariot." Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini pertanyaannya adalah, saudara, apakah orang pilihan Allah? Kalau saudara orang pilihan Allah yang telah diselamatkan, responmu kepada Tuhan adalah Anda telah meninggalkan seluruh kehidupanmu yang lama. Saudara, tinggalkan dosamu, tinggalkan masa lalu. Saudara yang diberkati, ketika saya bicara demikian, bukan berarti kita ini menjadi orang-orang yang tidak lagi bisa buat dosa. Saudara, potensi untuk bisa melakukan dosa itu masih ada. Tetapi saudara yang diberkati, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang telah menjadi orang-orang pilihan Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah, saudara, dia tidak lagi bermain-main di dalam dosa. Dia tidak hidup di dalam dosa. Mungkin suatu saat dia bisa jatuh di dalam dosa, tetapi saudara yang diberkati, dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Itu menjadi penekanan yang sangat penting. Apa bedanya? Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang tidak melepaskan masa lalunya. Jadi saudara, terus begitu. Kalau dari dulunya tukang mabok, ya mabok terus, sekalipun sudah Kristen, sudah baptis, sudah percaya Yesus katanya, ya, tapi dia tidak meninggalkan. Kalau dia masih rokok, ya rokok terus, saudara. Nah, itu ciri bahwa orang itu sebenarnya belum menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, respon yang kedua yang kita bisa lihat dari kalimat meninggalkan segala sesuatu, ini adalah saya mau tekankan soal prinsip. Ya, prinsip daripada kalimat ini, bukan pada pengertian secara hurufiah. Jadi kalau Anda jadi Kristen, bukan berarti lalu ya Anda yang pegawai negeri ingin pensiun cepat, pensiun dini, atau kemudian Anda juga berkata, ya saya tidak mau lagi jadi pegawai negeri, saya hanya mau melayani Tuhan saja. Ya, kalau itu memang panggilanmu secara khusus, no problem, saudara. Tetapi tidak berarti secara hurufiah demikian. Tetapi yang saya mau tekankan begini, saudara,
Orang yang meninggalkan segala sesuatu adalah orang-orang yang tidak lagi berpikir untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ini perbedaannya ya. Orang kalau belum dipilih Tuhan, ya, waktunya, pekerjaannya, kesibukannya, semuanya itu untuk dirinya. Ya. Kaya ya untuk dirinya, naik jabatan ya untuk dirinya. Sudah semuanya itu hanya kembali kepada dirinya, bersentral kepada dirinya. Contoh jelas yang kita bisa lihat adalah dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-20, 21, saudara, bahwa orang kaya itu yang tiap hari kerja banting tulang, lalu kemudian dia semakin diperkaya, semakin kaya, sampai hartanya sudah terlalu banyak, dia rombak lagi lumbung-lumbungnya, saudaraku. Lalu ada kalimat yang jelas di sana dikatakan begini, saudara. Tenanglah hai jiwaku, ya. Sekarang engkau senang-senang, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Perhatikan, kalimat ini menunjukkan bahwa orang ini bekerja untuk dirinya sendiri. Apalagi perkataan Tuhan Yesus di ayat itu, ayat 20 yang mengatakan engkau bodoh, ya, saudara. Engkau tidak kaya di dalam Tuhan, meskipun engkau kaya secara jasmani. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini terlihat di sini prinsip, ya. Orang yang bekerja untuk kemuliaan dirinya sendiri adalah orang-orang yang sebenarnya belum masuk pada pilihan Allah. Ya. Orang-orang yang bekerja hanya untuk kemuliaan dirinya sendiri, untuk kesenangannya, untuk popularitasnya, itu adalah bukan orang-orang pilihan Allah. Saudara. Ya. Sebab orang pilihan Allah akan bekerja bukan untuk dirinya. Dia meninggalkan segala sesuatu. Fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Fokusnya adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata dalam kitab Roma, pasal yang ke-11 ayat 36, ya saudara. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi segala sesuatu dari Tuhan, bagi Tuhan, untuk Tuhan, kepada Tuhan. Bukan lagi untuk kita, bukan kepada kita, ya saudara. Jadi jangan lupa. Karena itu saudara, ini prinsip yang kita tidak boleh lupakan sebagai orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau Tuhan sedang pilih Anda sebagai orang-orang yang diselamatkan, sekaligus Tuhan pilih Anda untuk menduduki sebuah jabatan tertentu di dunia sekuler, atau Tuhan pilih Anda menjadi seorang pelayan Tuhan, Tuhan pilih Anda menjadi seorang yang punya sudah pengaruh besar. Ingat, saudara, semuanya bukan untuk diri kita. Tuhan pilih saudara untuk menjadi orang-orang yang kaya, punya perusahaan, punya apa, ya saudara. Ingat, itu bukan untuk kemuliaan kita. Prinsip meninggalkan segala sesuatu itu harus ada dalam diri kita. Ya. Paulus pernah berkata juga di dalam suratan Filipi, dia mengatakan jelas bahwa aku melupakan segala yang ada di belakangku. Ya. Aku menganggap sampah. Itu bukan sebuah keuntungan bagiku. Aku berlari-lari kepada tujuan, panggilan sorgawi. Jadi saudara, tujuan kita adalah satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, inilah orang-orang pilihan Allah. Jadi datang kepada Tuhan. Respon kita, satu, bertobat. Respon kita, dua, prinsip bahwa segala sesuatu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nah, itu ciri bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ciri bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, kita lihat di dalam ayat 14 dari kitab Markus pasal yang ketiga tadi. Mari perhatikan, saudara. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Markus pasal 3, ayat 14. Perhatikan, saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk menyertai dia. Nah, saudara, kita biasa temukan di dalam Alkitab bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita, saudara. Ya, dan itu adalah sebuah kebenaran yang kita tidak boleh lupakan. Nah, tapi dalam ayat ini menarik sekali karena Tuhan berkata bukan Tuhan yang menyertai, tetapi kita yang menyertai. Orang-orang pilihan Allah tahu bahwa memang Tuhan menyertai kita.
tahu bahwa memang Tuhan itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tapi jangan dilupakan bahwa Tuhan juga mau kita sebagai orang-orang pilihan Allah menunjukkan ciri bahwa bukan hanya saja Tuhan yang aktif dalam diri kita, tapi kita juga aktif bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kalau ada kalimat mereka menyertai Dia, itu berarti Yesusnya jadi objek, lalu murid-muridnya jadi subjeknya, saudara. Artinya yang berperan di sini bukan lagi Tuhan saja, tetapi murid-murid juga berperan. Ya, murid-murid juga dalam tanda kutip mulai melakukan bagian mereka. Kristen yang sejati, Kristen orang pilihan Allah, ya saudara, adalah Kristen-Kristen yang juga tahu bahwa bukan hanya sekedar dia jadi objek, lalu Tuhan jadi subjek, tetapi dia juga harus sadar bahwa dia juga harus berperan sebagai subjek dalam tanda kutip waktu-waktu tertentu. Tuhan sebagai subjek dalam segala kondisi kita, tetapi kita pun harus jadi subjeknya Tuhan ya, dalam seluruh eksistensi kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalimat selanjutnya dari ayat yang ke-14 dan 15 menerangkan tentang pernyataan saya ini. Saudara perhatikan, ketika Tuhan berkata menyertai Dia, mereka menyertai Dia, lalu ada kalimat di selanjutnya, diutuslah mereka untuk memberitakan Injil. Ayat 15, mengusir setan. Nah, ini adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada mereka yang disebut orang pilihan Allah. Jadi orang pilihan Allah itu bukan orang-orang yang, saudaraku, tidak punya kegiatan, hanya duduk tunggu penyertaan Tuhan. Itu salah itu, ya. Orang-orang yang, saudaraku, dipilih Allah adalah orang-orang yang bekerja aktif di dalam bendang pekerjaannya Tuhan. Dalam seluruh eksistensi kehidupan kita, saudara, Tuhan menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, karena itu orang-orang pilihan Allah itu tidak akan pernah berhenti untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Injil akan terus diberitakan, bersaksi, terus mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan. Usir setan, sembuhkan orang sakit, saudara, melakukan mujizat. Ini bicara soal pelayanan, mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan berikan kepada kita, ya, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kapasitas. Jadi bukan lipat tangan, saudara, bukan bersantai-santai, bukan lalu doa saja, ya, harap mujizat, tapi tidak pernah melakukan sesuatu. Itu tidak, itu yang bukan prinsip orang pilihan Allah, ya saudara. Orang pilihan Allah bukan hanya mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi orang pilihan Allah melibatkan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Orang pilihan Allah tahu bahwa saya ditempatkan di satu bidang tertentu untuk dapat melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Itu orang pilihan Allah. Nah, ini ya, kita lihat perbedaannya dengan Yudas Iskariot. Yudas hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Ya. Yudas ada sebagai rasul bukan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan pun dia mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dia tidak pusing soal pekerjaan Tuhan. Dia tidak pusing soal bagaimana Injil diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Dia tidak pusing, saudara. Contoh jelas Anda bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-12, bukan? Ya. Waktu Maria datang dan menumpahkan minyak, ada satu pikiran yang mulai muncul, dan pikiran itu adalah pikiran kotor, pikiran bejat, pikiran pencuri, pikiran iblis yang, saudaraku, ada dalam diri seorang yang bernama Yudas. Dia tidak memikirkan soal keselamatan Maria. Dia tidak berpikir soal betapa, saudaraku, rindunya Maria bertemu Tuhan. Dia tidak pusing. Nah, orang-orang Kristen yang belum pasti kekristenannya, saudara, ya, yang bukan pilihan Allah, cirinya begitu. Agamanya Kristen, ya, tapi tidak repot, tidak sibuk dengan soal pekerjaan Tuhan. Dia malas tahu, ya. Orang Kupang bilang itu malas tahu, cuek, ya. Cuek dengan pekerjaan Tuhan, tidak pusing soal Injil mau diberitakan atau tidak, mau bersaksi atau tidak, gereja mau bertumbuh dengan jiwa-jiwa atau tidak. Dia tidak pusing, saudara, ya. Apalagi kalau kita sudah bicara hal-hal yang bersifatnya fisik, ya. Mungkin ada kerja bakti di gereja, atau mungkin ada pembangunan gereja, atau mengeluarkan dana untuk gereja. Wah, itu orang-orang yang bukan pilihan Allah susah tuh untuk lakukan hal-hal seperti itu. Karena
Prinsip mereka adalah kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak pusing dengan soal pekerjaan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini lewat kebenaran ini saya ingin sampaikan, ini ciri yang pasti. Jadi kalau orang pilihan Allah itu dia tidak akan berani, saudara. Dia tidak akan bisa diam. Orang pilihan Allah itu akan terus bekerja untuk Tuhan. Orang pilihan Allah itu akan terus beritakan Injil. Orang pilihan Allah itu akan terus, saudaraku, mengusir setan. Orang pilihan Allah itu akan terus melakukan hal-hal yang Tuhan izinkan untuk dilakukan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, itu adalah ciri orang pilihan Allah. Ciri yang ketiga, saudara yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-19 dari Injil Markus pasal yang ke-3. Perhatikan, saya bacakan firman Tuhan ini. Markus pasal 3 ya. Ayat 19. Ini kalimatnya pendek sekali, saudara. Di sana dikatakan buat kita, ayat yang ke-19 dari Injil Markus pasal 3. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kata pengkhianat itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya orang-orang yang tidak setia kepada teman, orang-orang yang tidak setia, ya saudara. Pokoknya intinya orang yang tidak setia. Orang yang tidak setia itu disebut pengkhianat, ya. Nah, orang pilihan Allah itu pasti setia. Orang pilihan Allah, saudara, bukanlah orang-orang yang disebut pengkhianat. Orang-orang pilihan Allah itu bukan orang-orang yang tidak setia. Kitab Amsal mengatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukan? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, orang pilihan Allah itu pasti setia. Karena itu, saudara, kesetiaan saudara hari ini tuh menentukan bahwa saudara orang pilihan Allah atau bukan. Pada kesempatan besok saya akan membahas, saudara, tentang kesetiaan, ya. Saya akan bicara soal kesetiaan secara khusus. Tapi malam ini saya sentil sedikit saja. Saudara mesti bisa membedakan antara kesetiaan dan rajin. Rajin itu bukan setia. Tapi orang setia sudah pasti rajin. Ya. Orang rajin belum tentu setia, saudara. Nah, karena itu jangan lupa Anda pada kelompok mana nih. Kalau Anda masih di kelompok orang rajin, Anda bukan orang pilihan Allah. Ya. Karena orang yang setia itulah orang pilihan Allah. Nanti saya akan tunjukkan beberapa alasan mengenai pernyataan saya ini, saudara, dalam khotbah saya mengenai kesetiaan pada besok hari, saudara. Ya. Karena itu 3 prinsip ini sangat penting buat kita pada malam hari ini sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara. Ingat, Tuhan sudah pilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah pilih dan tetapkan kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Nah, buktikan bahwa saudara orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu terlihat jelas dari ciri-ciri yang ditunjukkannya. Ya, 1, dia respon Tuhan. Respon Tuhan itu ada 2 bagian. 1, saudara, respon itu dibuktikan dengan dia mengaku diri berdosa dan kemudian bertobat, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan itu terbukti dengan hal tindakan yang kedua, meninggalkan segala sesuatu. Artinya di sini adalah prinsip. Ya. Prinsipnya dulu segala sesuatu untuk kemuliaan diri sendiri. Sekarang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu arti dari orang datang kepada Tuhan sebagai orang pilihan Allah. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, ingat, orang pilihan Allah adalah orang-orang yang bukan hanya saja tahu Tuhan menyertai dia, tapi dia juga tahu apa yang dia harus lakukan. Dia sedang melakukan tugasnya, dia sedang melakukan bagian yang Tuhan percayakan buat dia. Dan yang ketiga, orang pilihan Allah adalah bukan pengkhianat. Orang pilihan Allah adalah bukan mereka yang tidak setia kepada Tuhan. Orang-orang yang disebut orang pilihan Allah sampai mati akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita dengan firman ini, sehingga hari lepas hari kita boleh terus hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat malam diberkati ini, karena Tuhan sudah izinkan kami untuk mendengarkan berita sorgawi. Tuhan, kami bersyukur kami telah dipilih oleh Tuhan dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, dari kehidupan yang kotor, kehidupan yang najis, kehidupan yang tidak berkenan. Tapi Tuhan telah panggil dan tetapkan kami. Tuhan, biarlah hidup kami semakin berkenan kepada Engkau sebagai orang-orang pilihan Allah yang dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, 3 hal penting hamba sudah seberangkan. Materaikan kebenaran ini, sehingga itu boleh menjadi pegangan hidup hari lepas hari untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
Berkati semua yang sudah ikut di fanspage ini. Berkati semua juga yang mengikuti lewat tayangan di YouTube. Tuhan berkati sekali hidup mereka. Dan jadikan mereka juga orang pilihan Allah yang hidupnya seturut dengan kemauan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu pada sorga dalam berita part yang kedua. Shalom.